Wrestling we've heard about Sambo, we've never seen it work. You know what I mean? Like if Islam gets a submission, that's a jiu-jitsu submission. Вчера Мавлидин не пришел, а я Мавлидину сказал, Мавлидин, ты должен в зале быть. Если даже он не готовится, разницы нет. Все должны быть в зале, в том числе и я, тренер. Kalau Komandan Pleton telah tiba bergabung dengan para petarung Dagestan, maka tidak ada lagi yang terlihat selain bentuk ketegasan mantan juara dunia UFC itu kepada para petarung yang berlatih. Jika dengan kedisiplinan waktu dan tenaga, kedua hal ini sudah semacam makanan ringan bagi mereka yang terlibat di dalam camp Nurmagomedov. Kali ini Khabib lebih memberikan arahannya kepada mereka agar tetap menjaga waktu kehadiran di camp dengan menyingkirkan alasan yang diberikan. Khabib Nurmagomedov telah menindaklanjuti keputusannya untuk meninggalkan dunia olahraga tarung secara total. Namun bukan berarti itu tanpa pengecualian. Untuk mantan rekan latihannya Islam Makhachev, tampaknya Khabib mengecualikan keputusannya ini. Buktinya The Eagle masih turun tangan meski hanya bisa dikatakan dalam kontribusi yang kecil. Namun belakangan ini bukan lagi kecil, melainkan sudah menjadi besar. Ketika Khabib mengambil alih camp pelatihan Islam Makhachev yang akan mempertahankan gelarnya di UFC 294 Abu Dhabi, guna mempersiapkan Makhachev menghadapi pertarungannya yang hanya tertinggal 1 minggu lagi, yang akhirnya akan melawan Alexander Volkanovski. Meski tidak terlalu terbakar, namun dari pernyataan kepada beberapa petarung dan seluruh tim yang terlibat untuk UFC 294, mantan juara itu terkesan marah dan kecewa dari apa yang telah dilakukan mereka selama ini di ruangan camp pelatihan. Pasalnya dari beberapa orang yang tergabung di dalam camp yang berjumlah 22 orang, termasuk petarung dan tim, hanya akan berada di camp tersebut jika Islam Makhachev juga turut hadir di dalam camp. Dan jika Islam tidak hadir di dalam camp, maka mereka semua pun ikut menghilang dari camp itu. Dan ini salah satu yang menyebabkan Khabib marah kepada mereka semua dengan mengatakan, Вчера Мавлидин не пришел, а я Мавлидину сказал, Мавлидин, ты должен в зале быть. Если даже он не готовится, разницы нету. Все должны быть в зале, в том числе и я, тренер. Устал, не устал, ночью делаю, не делаю. Вот эти вещи отделяться от команды оставьте. Он в зале должен быть. Он как минимум здесь сегодня должен быть 3-4 схватки провести. Как минимум отработку он должен был сделать. Как минимум нагрузки должен был поработать. Пошел домой, отдохнул. Мы тоже знаем, что такое бои. Мы тоже знаем 6 дней до боя, что это такое. И не думай, что мы здесь никогда в жизни не дрались. Ночью, если Ислам должен отдыхать, это не значит, что 22 человека должны отдыхать. rezim ketat Khabib Nurmagomedov sebagai pelatih kepala yang langsung memberikan instruksi kedisiplinan tingkat tinggi langsung menjadi viral di media sosial. Banyak penggemar yang mencoba untuk membandingkannya dengan almarhum ayahnya. Namun meski demikian, banyak penggemar yang dibuat kagum oleh Khabib dengan bentuk pendekatan kedisiplinan yang tinggi yang ditampilkan mantan juara kelas ringan dunia UFC itu. Kelebihan dari Khabib dalam menerapkan tingkat kedisiplinan yang tinggi ini dipastikan akan melibatkan dirinya sendiri sebagai pemberi instruksi dan bukan hanya sekedar memberikan arahan lalu pergi. Karena seperti yang ditegaskannya barusan bahwa semua orang harus berada di dalam game termasuk aku, dan ini mengartikan bahwa dia pun ikut melibatkan diri sebagai komandan Pleton dari pelatihan di gym. Tentu saja ketegasan yang dimiliki Khabib ini berakar dari apa yang telah diterapkan almarhum ayahnya kepadanya, yang nyata-nyata memberikan hasil yang terbaik, dan bagi Khabib sendiri semua dari apa yang telah dipelajarinya, baik kedisiplinan maupun yang lainnya, akan diberikannya kepada generasi penerusnya yang diharapkannya bisa menjadi juara di masa depan. Sebenarnya dari apa yang diinginkan Khabib agar bagi mereka yang berada di dalam camp pelatihan bisa membuktikan bahwa basis pertarungan yang dimiliki para Dagestan mampu menjadi tampilan yang nyata dengan beberapa kemenangan dari para penggunanya. Sebab ini bisa saja menjadi kekhawatiran bagi Khabib jika mereka hanya sekedar pengguna tanpa memiliki jiwa untuk menjadi juara seperti yang telah ditampilkan Islam Makhachev. Padahal dalam beberapa catatan, para Dagestani yang berbasis sambo telah menjadi sebuah persenjataan yang semakin ditakuti di arena dunia tarung. Jadi PR mereka hanya tinggal menyisakan sedikit lagi untuk menyempurnakannya sebagai juara.
Meski basis gaya pertarungan ini menjadi awal yang menakutkan, namun bagi pelatih Volkanovski, malah memandang Sambo itu hanya sebatas mitos dan tidak ada keberadaannya dalam kenyataannya di arena. Pelatih ini pun dengan beraninya mengesampingkan budaya permainan Sambo yang juga dimiliki Islam Makhachev dan Khabib Nurmagomedov, dan sama sekali tidak mempercayai jika bentuk permainan seperti itu ada pada keterampilan Makhachev. Alamak, ini bisa menjadi sesuatu yang lebih mengundang amarah tampaknya. Akan tetapi sebagai pelatih di mana anak buahnya akan berhadapan dengan Islam Makhachev, tampaknya lebih berhak menyatakan seperti meski memiliki alasan di baliknya, entah itu kemana arahnya. Hal ini mungkin dilihatnya dari pertarungan pertama Islam Makhachev versus Volkanovski, di mana juara kelas ringan itu mampu menguasai Volkanovski untuk sebagian besar pertarungan mereka. Namun juara divisi kelas bulu itu mampu bangkit kembali dalam beberapa kesempatan dan membuat Makhachev tampak terluka di wajahnya saat aksi mereka berlangsung. Islam Makhachev yang sebelumnya dikenal sebagai Master Sambo dan telah berhasil bertransisi ke MMA dengan mudahnya. Namun pelatih grappling Volkanovski Craig Jones tidak merasa jika sambonya Islam Makhachev akan lebih membuat perbedaan untuk pertarungan di UFC 249 nantinya. Karena dia sama sekali tidak mempercayai dengan yang namanya si Sambo itu yang katanya memiliki kekuatan di mana-mana. Best thing we've heard about Sambo, we've never seen it work. You know what I mean? Like if Islam gets a submission, that's a jiu-jitsu submission. If he gets a takedown, that's a judo takedown. If he shoots a double leg, that's a wrestling move. So for me, where's Sambo? Sambo's a myth. It doesn't exist. I think a lot of people saw that in the first fight, saw Volks was being pretty conservative early and started to pick it up late. So his confidence just boosted throughout the entire fight. So yeah, I would say it's definitely going to be a more action-packed beginning to this fight than the previous fight. Di luar dari pelatih grappling Volkanovski yang mengenal bentuk permainan si Sambo atau tidak, namun pada akhirnya lawan yang sebelumnya akan melawan Islam Makhachev, Charles Oliveira, akhirnya menerima konsekuensi yang bisa merugikannya. Pasalnya Do Bronx juga akan dikeluarkan dari pertarungan gelar yang berikutnya, dan kesempatan ini malah akan diberikan kepada Justin Gaethje sebagai pesaing divisi kelas ringan peringkat kedua di bawah Oliveira. Klaim ini diungkapkan oleh manajer Islam Makhachev Ali Abdelaziz, yang tidak bersimpati dari cedera Oliveira 10 hari sebelum pertarungan digelar. Manajer itu menegaskan bahwa mereka akan menutup ruang tembakan gelar bagi Oliveira untuk yang selanjutnya meskipun promosi ingin mempertemukan kembali dan mengambil langkah selanjutnya untuk Gaethje. Di mana Abdelaziz yang dituangkannya dalam akun X-nya mengatakan bahwa hal ini juga pernah sebelumnya terjadi pada petarung lainnya, Frankie Edgar, yang akan melakukan pertarungannya dengan Jose Aldo, di mana pada saat itu Edgar mengalami cedera yang hampir sama dengan Oliveira di saat pertarungannya hanya tinggal 8 hari lagi. Namun Edgar tidak secengeng Oliveira dan meneruskan pertarungan itu berlangsung. Dari hal inilah tim Makhachev yang dipimpin Ali Abdelaziz segera menutup rapat ruang tembakan gelar bagi petarung Brasil tersebut. Dan tampaknya bisa merugikan bagi Do Bronx, mengingat usianya yang sudah memasuki 33 tahun. Jika tertunda untuk tembakan gelar baginya, mungkin Do Bronx lebih baik menunggu pertarungan uang dengan melawan Conor McGregor atau Colby Covington. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.